Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awwali kalamina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awsati kalamina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi akhir kalamina. Fi kulli waqtin wa hinin sallallahu ala syafa'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alifa masjidan alifahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum fis sama'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah nabiyul karim ala dzalika min syai'in wa syakir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama masih ditempatkan di tempat yang mulia untuk perkara yang mulia, dan insya Allah menjadikan suatu kemuliaan kita. Karena dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Jadi Allah jadikan akan meninggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Nah, mudah-mudahan talabul ilmi kita ini menjadikan asbab ketinggian kita di derajat kita di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah alhamdulillah pada kesempatan hari sore hari ini, ya. Kita masih diberikan kekuatan, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana rumahnya Allah Subhanahu wa taala tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man alifa masjidan alifahullah, siapa yang cinta kepada masjid maka Allah akan mencintainya. Maka mudah-mudahan semua yang ada di sini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya. Walaupun kita tidak melihat Nabi, yang melihat turunnya wahyu lewat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, ikut cara Nabi, maka inilah yang disebut dengan saudara yang Nabi. Orang-orang yang dekat dengan Nabi dahulu, lihat turunnya wahyu, dekat dengan Nabi, disebut dengan sahabat. Namun orang yang tidak lihat Nabi, tidak lihat turunnya wahyu, tapi dia percaya, yakin, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, maka ini disebut dengan saudaranya Nabi. Lebih dekat lagi, ya. Walaupun kita jauh dari Nabi, tapi kita didekatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah pada sore hari ini kita akan meneruskan pengajian kajian itu Adabul Mufrad dari kitab Adabul Mufrad Jami'ul Adab Nabawiyah. Jadi adab-adab yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita ada di babulin kalamil li walidayhi. Yang sebelumnya itu babu birri
perintah dalam Al-Quran, dalam hadis tentang bagaimana kita mengawali dari kitab ini adalah tentang birrul walidain, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang kajian yang kemarin, walaupun orang tua kita, misalnya mama, misalnya ada yang dia berbuat tidak baik ataupun zalim ataupun jahat, tetap di situ dituntut supaya kita hormat, ya, supaya kita memuliakan kepada kedua orang tua. Karena apa katanya? Karena Ma'min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilaihi ma muhtasiban illa fatahallahu al-babain yakni minal jannah wa in kana wahidan fa wahidan. Jadi kalau ada orang tua, masih ada orang tua dua, berarti ada dari dua pintu kita bisa masuk surga. Kalau tinggal satu, berarti tinggal satu kesempatan masuk surga daripada pintu orang tua. Kalau sudah tidak ada, maka kita berbuat baik dengan kerabat daripada kedua orang tua, ataupun sahabat-sahabatnya ataupun teman-temannya daripada kedua orang tua. Baik. Pada malam hari ini yaitu bab tentang berkata yang lembut dengan kedua orang tua. Jadi tuntutan di sini supaya berkata yang lembut. Karena di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah Subhanahu wa taala supaya jangan berkata-kata yang kasar walaupun perkataan di depan orang tua. Bahkan juga ada perintah di sini wahid lakuma janaha dhulli minar rahmah. Ya, supaya merendahkan perkataan, ya, ataupun suara, ya, di depan kedua orang tua, dilembutkan suara. Baik. Ini hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Ziyad bin Mikhrab qala hadatsana Thailan bin Mayyas qala kuntu ma'an najabati fa asbahtu dhunuban la araha illa al-kabair wa dhakartu dhalika li Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat hadhihi min al-kabair hunna tisbun al-isyraku billah wa qatlu nasama wal firaru min az-zahfi wa qadfu muhsanat wa aklu riba wa aklu mal yatim wa ilharu fil masajidi walladhi yastaghfiru wa bukaul walidayhi min al-uqub qala li ibn Umar atafrahu minan nar wa tuhibbu an tadkhula al-jannah qultu i wallah qala ahayyu walidaka qultu indi ummi qala fa wallahi law a'lanta laha al-kalam wa antaha ta'am la tadkhulanna al-jannata ma tanabtal kabair. Di sini, ya, dari perkataan daripada Ibnu Umar telah diceritakan, ya, secara Musaddad dari Musaddad yang mengatakan dia juga dengar cerita ini daripada Ismail bin Ibrahim, dan dia juga mendengar cerita ini daripada Ziyad bin Mikhrab. Dia juga mendengar daripada cerita ini daripada Faisal bin Mayyas, bahwasanya dia berkata, saya bersama Najadat, jadi kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kaum yang memusuhi, salah satu kaum yang paling memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum Khawarij.
ketika kewafatan Nabi mulailah menjadi-jadi sehingga bikin suatu kabilah yang kuat, yang akhirnya dia mengaku sebagai ahlul bait, tapi cinta ahlul bait, tapi mereka lah yang membunuh ahlul bait. Siapa mereka itu? Dari kaum Khawarij, yaitu kaum Syiah. Sehingga ahlul bait, tapi justru dia yang membunuh kepada cucunya Nabi. Baik. Jadi dia bersama orang-orang seperti itu sehingga dia merasa bahwasanya dia telah masuk ke dalam dosa-dosa besar. Dia telah masuk dalam dosa-dosa besar, seolah-olah dia masuk dalam dosa-dosa besar. Maka diceritakan oleh Tuan Sarah ini kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar bertanya, coba sebutkan apa yang telah kamu, dosa apa yang telah engkau buat. Maka kemudian sahabat tadi itu Tuan Sarah bin Umayyah tadi katakan, saya telah berbuat ini dan itu disebutin semua. Maka Ibnu Umar katakan, oh itu bukan dosa yang besar katanya. Bukan dosa besar. Kemudian Ibnu Umar katakan, hunna tiskun, dosa besar itu ada tiskun, itu berapa? 9. Yang pertama apa? Al-isyraku billah. Dosa besar itu yang pertama adalah isyraku billah. Itu menduakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa? Dalam di sini dalam keterangannya yang bab yang ketiga di sini. Ayat ittakhadha wallahi ta'ala ilahan. Jadi mengambil selain daripada Allah menjadi Tuhannya, menjadi sesembahannya. Au ibadah kepada Allah Ta'ala, baik dalam ibadah, au taj'ala lahu syirkan fil wahidati wa ta'ala lahu salatun qayyibati yanfa'uka biha aw yadurruk. Ataupun dia menjadikan keyakinan bahwasanya ada selain daripada Allah yang berikan manfaat maupun mudarat. Bahkan di sini supaya berlindung daripada syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Syirik kecil adalah syirik kecil adalah riya. Apa? Riya. Jadi kayak semut yang kecil, yang hitam di malam yang gelap, jadi nggak terasa masuk ke dalam riya. Riya itu adalah syirik kecil. Misalnya apa? Mohon maaf. Kita sholat ingin dilihat orang lain, ya. Kita baca Quran ingin dilihat orang lain, ya. Kita ke masjid ingin dilihat orang lain. Amin. Jadi kalau ingin penilaian kita ibadah, ingin penilaian dari orang lain, itu disebut dengan riya. Disebut apa? Riya. Jadi kalau kita ibadah, kita beramal bukan karena Allah, itu riya. Kesananya lagi kalau diperbaiki masuk ke dalam syirik. Fakon asyrok. Maka di sini kita harus menyadari bahwasanya apapun ini semuanya kita telah perbuat, ini semata-mata semuanya atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, baca Quran, zikir, ini semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya mengharap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa yang besar yang pertama adalah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam ibadah, baik dalam ibadah ataupun dalam keyakinan, baik dalam keyakinan maupun dalam ibadah. Yang kedua apa katanya? Waqad munasamatin, bunuh diri. Dosa besar yang kedua adalah apa? Bunuh diri. Allahu Akbar. Sesusah apapun kehidupan, Allah, sekarang lagi serba susah gitu Pak. Mohon maaf.
Oke. Jadi ini udah kesemuaannya. Udah zamannya zaman yang seperti ini. Nggak ada yang nggak susah. Karena semuanya nggak akan terlepas daripada perkara ini selama dia masih hidup. 3 perkara yang pasti ada pada diri setiap orang. Yang pertama apa? Kesusahan. Apapun dia, walaupun dia jadi pejabat, mohon maaf, jadi pejabat maupun jadi penjahat, jadi pejabat maupun rakyat, ya, orang taat maupun orang nggak taat, tetap orang Islam maupun bukan orang Islam tetap ada namanya kesusahan. Ya. Namun kalau insya Allah orang taat itu insya Allah dikasih jalan keluar dalam setiap kesusahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi seolah-olah berjalan begitu saja. Ternyata udah selesai urusannya. Udah lunas ini utangnya. Udah beres ini semuanya. Seolah-olah seperti itu. Orang yang bertakwa itu, orang istiqomah itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah itu apa? Sahabatnya aja malaikat. Kalau sakit ditengokin, didoain. Allah takhafu, enggak ada takut. Wa la tahzanu, enggak ada sedih. Takut di dunia enggak, di akhirat juga bersedih enggak, karena dia istiqomah. Ya. Maka insya Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, diomongin orang. Namanya diomongin orang itu mau baik mau jelek juga nggak ada yang selamat. Ya, cuma kita mau yang diomongin yang baik, apa yang jeleknya? Tergantung pada diri kita masing-masing. Terus yang ketiga, itu kematian. Ini semuanya tidak akan lolos daripada 3 perkara ini. Ya, maka di sini walaupun apapun keadaan kita, insya Allah kalau kita mau ngaji itu bisa tetap. Ya. Dikatakan kenapa yang bapak-bapak harus ngaji supaya nanti bapak-bapak bisa ngerti gimana cara bimbing istri, ya, gitu kan? Kenapa ibu harus ngaji? Ya supaya ibu tahu bagaimana cara mendidik anak-anak. Kenapa anak-anak harus ngaji? Supaya tahu dia itu ngedoain orang tua. Jadi ngaji itu ya hukumnya adalah fardu, bahkan ya amal di atas amal itu ngaji untuk ilmu, ya, lahir sampai masuk liang lah. Jadi semuanya kena kewajiban ngaji. Ya. Hari ini mungkin kita bangga-banggakan, mohon maaf ya, bangga-banggakan perkara keduniaan. Nanti suatu saat nggak lama lagi, masya Allah, hanya doanya anak-anak soleh yang kita harapkan. Maka urutannya, kalau ingin soleh istrinya, bapaknya soleh, ya. Kalau ingin solehah anaknya, berarti ibu-ibunya solehah, ya. Ingin solehah anak-anaknya, ya ibu bapaknya harus ngaji. Ya, masya Allah. Nah ini, jadi insya Allah ya, dosa yang kedua yang terbesar adalah bunuh diri. Alhamdulillah berjumpa kepada Allah. Sesusah-susahnya apapun keadaan, jangan sampai minta kepada Allah. Allah. Baik. Yang selanjutnya apa? Al-firaru minaz zahfi. Al-firar itu artinya adalah lari daripada medan perang. Ini zaman dulu, zaman Nabi. Ya, perang mundur, lari daripada medan perang. Ini juga dosa besar. Wa qadful muhsanah, terus menuduh berzina pada orang lain. Ini juga harus hati-hati. Harus cari bukti dulu, ya. Sebelum kita menuduh pada seseorang, baik pria maupun wanita, kita harus kumpulkan bukti dulu, betul apa enggak. Jangan sampai nanti kita kena terjadi kepada fitnah, ya. Nanti akhirnya al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Maka di sini juga ya, dan menuduh orang berzina kalau salah
Nah, dan masuk ke dalam dosa besar. Yang selanjutnya apa? Al-aklu riba. Makan riba. Riba itu apa sih Pak? Riba itu saya mohon maaf hubungan dengan apa? Dengan bank ya. Hubungan dengan bank. Sekecil-kecilnya dosa paling kecil itu orang yang hubungan dengan riba itu sebagaimana dia menzinahi daripada ibunya sendiri. Itu dosa paling kecil. Lebih besar lagi apa? Diajak perang sama Allah. Lebih besar apa lagi? Diusir dari dunia suruh cari yang tempat yang lain sama Allah. Coba gimana usirnya? Orang yang berhubungan dengan riba. Ya. Dan adilnya Allah itu, kalau orang Islam ikut riba, masuk ke dalam riba, pasti bangkrut. Nah, bangkrut itu salah satu kasih sayangnya Allah supaya jangan diteruskan. Dosanya supaya jangan bertumpuk, pasti bangkrutnya kalau orang Islam. Ya. Dan itu pasti ada efeknya. Kalau kita nggak lepas itu pasti ada efeknya. Misalnya kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami. Misalnya bandel, bentar-bentar masuk rumah sakit, bentar-bentar segini, pasti ada efeknya. Ya. Kalau berhubungan dengan riba, ya. Nah, mudah Allah selamatkan kita, ya. Jadi riba ini juga termasuk ke dalam dosa besar. Yang selanjutnya apa? Al-akul malil yatimi, itu makan harta anaknya yatim, itu dosa besar. Wal ilhadu fil masjidi, nah, ada yang di masjid, bukan yang di masjid. Wal ilhadu fil masjidi, ya, ilhad. Apa katanya ilhad itu? Nomor 13. Al-ilhadu fil masjidi. Al-ilhadu fil masjidi al-milal wal adl wa fil arabi al-khuruj min ad-dain. Ilhad itu keluar daripada agama. Al-ilhad dafa ma ya'lamu bil ghaib. Dia tidak beriman, menolak daripada kebenaran. Ya, menolak daripada kebenaran. Dan juga dia menolak apa-apa yang datang daripada Allah dan apa-apa yang datang daripada Nabi. Jadi bermain-main di masjid al-ilhad. Jadi dia mohon maaf nih, di masjid tapi yakinnya nggak ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun bahasa ininya di masjid tapi tidak memuliakan masjid. Termasuk mohon maaf mengotori mungkin ya. Katakan mengotori masjid, satu rambut saja nanti akan dibetulkan bangkai okta di akhir. Tapi kalau satu rambut kita ambil, kita bersihkan, maka menjadikan mas kawinnya apa? Bidadari. Nah, maksudnya di sini menjaga daripada kehormatan masjid, ya, baik kebersihannya maupun masjid betul-betul buat ya, tempat yang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bukan untuk mengotori misalnya dengan perkataan-perkataan. Mohon maaf kalau ini sambil ini juga masalah ya. Jadi jangan sampai sambil rokok misalnya. Nah itu jadi menolak daripada kebenaran. Ataupun di sini yaitu tidak menjaga daripada kehormatan masjid. Makanya termasuk ke dalam dosa besar. Selanjutnya apa katanya? Wala yastakhiru wal buka walidain bil uqub. Dosa yang selanjutnya adalah yaitu membikin sedih, membikin nangis kedua orang tua. Jadi salah satu dosa besar yang terakhir adalah meneteskan air mata orang tua, kedua orang tua asbab kebandelan kita. Ini masuknya dosa besar.
saking bandelnya, saking nakalnya, akhirnya masya Allah, orang tua sampai meneteskan air mata. Nah, ini masuk ke dalam dosa besar. Maka di sini Ibnu Umar bertanya, apakah kamu ingin dihindarkan daripada neraka? Atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Nanya Ibnu Umar ini nanya kepada Qaisalah bin Umayyah tadi. Apakah kamu ingin dihindarkan dari neraka dan ingin masuk dalam surga? Maka sahabat Qaisalah bin Umayyah katakan, iya ya, demi Allah saya ingin masuk dalam surga. Kemudian Ibnu Umar kata lagi, ahayyu walidaka, apakah masih hidup kedua orang tua kamu? Maka dia menjawab, indi ummi, tinggal yang hidup tinggal siapa katanya? Ibu. Maka Ibnu Umar katakan, qala fa wallahi law alanta lahal kalam wa antaha ta'an la tadkhulannal jannata ma tanabtal kabair. Maka Ibnu Umar katakan, demi Allah, lembutkan perkataan, perilaku kepadanya, dan berilah dia, ya, orang tua itu makanan atau diikrom, ya, berilah makanan. Maka ini sungguh dan sungguh ini akan memasukkan engkau ke dalam surga dan akan menghindarkan dari dosa besar. Allah. Jadi di sini perintahnya, ya, dalam bab ini adalah supaya melembutkan, ya, baik suaranya maupun perbuatan perilakunya dengan kedua orang tua. Karena apa? Sebab masuknya surga ataupun ikromnya kepada kedua orang tua. Ini juga menjadikan sebab masuknya ke dalam surga. Allah itu senang. Allah itu maha lembut. Maha lembut. Lembut sekali. Dan Allah SWT menyenangi hamba-Nya, mempunyai sifat lembut. Allah SWT maha lembut. Maka di sini, ya, maksudnya adalah menurunkan suaranya, menurunkan suaranya di depan kedua orang tua, ataupun perilakunya. Di sini dalam hadis yang selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala adalah wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ya. Allah Ta'ala la tamtani min syai'in ahabbahu. Ya. Jadi, ya, bahkan melembutkan suaranya ataupun perilakunya ataupun ketika jalan misalnya depan orang tua dengan kita merunduk, berikan hormat, maka ini adalah salah satu, ya, kelembutan kepada kedua orang tua, penghormatan kepada kedua orang tua, dan menjadikan asbab insya Allah masuknya ke dalam surga. Ya. Maka insya Allah yang kita ambil dari pelajaran dari kisah ini, itu kisah Ibnu Umar yang menasihati kepada salah satu sahabatnya itu Qaisalah bin Umayyah tentang dosa-dosa besar. Ada 9 dosa besar, dan yang terakhir adalah, ya, supaya, ya, jangan sampai meneteskan air mata kedua orang tua, dan menjadikan ini juga termasuk ke dalam dosa besar. Nah, supaya jangan sampai pada dosa besar, maka bagaimana kita tunaikan hak kepada orang tua itu dengan memuliakannya. Dengan memuliakan dengan salah satunya adalah itu berbicara dengan lembut dan ikrom. Ya, kalau masih ada, ya, kalau masih ada, sering-seringlah silaturahmi kepada kedua orang tua. Insyaallah, ya. Insyaallah niat amal, jadi niat amal. 2 bulan sekali, sebulan sekali silaturahmi. Nah, sekarang udah jadi orang tua. Terus kepada siapa? Berarti
tempatnya bapak masih hidup, nggak ada. Dari bibi, dari paman, kalau nggak ada dari sahabat-sahabat, kalau nggak ada lagi doakan. Kalau bisa ziarah kubur, kalau nggak di dalam sholat kita doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita dan insyaallah dari amal yang sampaikan. Terima kasih untuk yang saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT berikan pemahaman kepada kita semuanya dan bisa mengamalkan juga menyampaikan insyaallah. Lalu berdoa kepada majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.